wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang asuransi yang terdiri dari asuransi konvensional dan syariah. Asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin terjadi karena suatu peristiwa tertentu. Pihak tertanggung insured yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung sekaligus atau secara berangsur-angsur. Pihak penanggung insurer yang berjanji akan membayar sejumlah uang atau santunan kepada pihak tertanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsur tidak menentu. Suatu peristiwa atau insiden yang tidak tertentu atau tidak diketahui sebelumnya. Kepentingan atau interest yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tak tertentu. Yang pertama, persetujuan prinsip adalah persetujuan yang diberikan untuk melakukan persiapan pendirian suatu perusahaan yang bergerak di bidang perasuransian, di mana batas waktu persetujuan prinsip dibatasi selama-lamanya 1 tahun. 2. Izin usaha adalah izin yang diberikan untuk melakukan usaha setelah persiapan pendirian selesai, di mana izin usaha diberikan setelah persyaratan izin usaha telah dipenuhi. Yang pertama, utmost good faith atau itikad baik. Perjanjian apapun harusnya dilandasi dengan itikad baik di antara kedua belah pihak, termasuk dalam perjanjian asuransi. Yang kedua, prinsip ganti rugi atau indemnity. Perusahaan asuransi akan mengganti kerugian sesuai dengan jumlah kerugian yang kita alami. Yang ketiga, proximate cause. Sangat penting dalam menentukan liability penanggung atas suatu klaim yang diajukan tertanggung. Ganti rugi akan diberikan jika liability penanggung atas klaim tersebut telah jelas. Yang keempat, prinsip pengalihan hak atau subrogation. Perusahaan asuransi akan mengalihkan hak kepada pihak yang telah ditunjuk oleh kliennya apabila terjadi suatu kerugian. Yang kelima, contribution adalah suatu prinsip yang mengatur dalam hal suatu objek pertanggungan dipertanggungkan pada 2 atau lebih perusahaan asuransi, maka kerugian yang terjadi akan dikontribusikan pada seluruh perusahaan asuransi yang telah menutup pertanggungan tersebut sebanding dengan liability-nya masing-masing. Kita lanjutkan pada tujuan asuransi. Dalam tujuan asuransi, ada 5 poin diantaranya. Pertama, memberikan jaminan perlindungan dari resiko-risiko kerugian yang diderita satu pihak. Yang kedua, meningkatkan efisiensi, karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu, dan biaya. Yang ketiga, pemerataan biaya, yaitu cukup dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu dan tidak perlu mengganti atau membayar sendiri kerugian yang timbul yang jumlahnya tidak tentu dan tidak pasti. Yang keempat, dasar bagi pihak bank untuk memberikan kredit, karena bank memerlukan jaminan perlindungan atas agunan yang diberikan oleh peminjam uang. Yang kelima, ada sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar kepada pihak asuransi akan dikembalikan dalam jumlah yang lebih besar. Hal ini khusus berlaku untuk asuransi jiwa. Manfaat asuransi. Secara umum, terdapat 6 manfaat pada asuransi. Yang pertama, memberikan rasa aman dan perlindungan. Yang kedua, pendistribusian dan manfaat yang lebih adil. Yang ketiga,
Polis asuransi dapat dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit. Yang keempat, sebagai tabungan dan sumber pendapatan. Yang kelima, alat pembayaran resiko. Yang keenam, meningkatkan kegiatan usaha. Kita beralih pada asuransi syariah. Definisi asuransi syariah. Definisi asuransi syariah dapat diartikan persepakatan tolong-menolong secara teratur sedemikian rupa. Keteraturan dan rinciannya antara sejumlah orang bila semuanya akan tertimpa bahaya atau kesukaran. Sehingga apabila bahaya itu menimpa seseorang di kalangan mereka, semuanya ikut membantu menghilangkan atau meringankannya dengan cara memberikan bagian yang tidak menyulitkan masing-masing guna menghilangkan bencana tersebut. Gharar adalah kondisi ketidakpastian yang tidak diperbolehkan jika terjadi pada kontrak komersial atau jual beli. Riba adalah tambahan yang timbul dari transaksi hutang dan jual beli yang tidak memenuhi ketentuan syariah. Maisir adalah taruhan yang menempatkan keuntungan salah satu pihak menjadi kerugian pihak lain akibat transaksi tersebut. Untuk isu terkini mengenai asuransi di Indonesia, kami telah mengumpulkan beberapa artikel, yaitu yang pertama, asuransi Manulife siapkan 10 miliar rupiah buat tanggung nasabah terdiagnosa COVID-19, tertanggal 19 Maret 2020 yang dikutip dari liputan6.com. Perusahaan asuransi pun ikut merespon kondisi saat ini. Salah satunya PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia yang memperluas manfaat perlindungan bagi nasabahnya. Perusahaan mengalokasikan dana sebesar 10 miliar rupiah untuk seluruh pertanggungan karena terdiagnosa COVID-19 dan tutup usia. Direktur and Chief Marketing Officer Manulife Indonesia, Nopita menjelaskan, dana pertanggungan ini dengan periode waktu sampai dengan 31 Mei 2020. Perlindungan terhadap COVID-19 ini berlaku untuk seluruh nasabah Manulife Indonesia, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri.